Makasih ya. Tante sendiri gimana sih Tante pada saat Ikhlas. Saya tanya juga Vino, ikhlas ya, maafin orang. Tadi telat. Oh, Kalau sedikit aja. boleh kencang? Oh iya, saya sedikit. pakai dulu. Oh iya, sedikit aja. Acara press conference ini kan untuk kalian bertemu bertiga langsung. Apa sih kalau boleh tahu tujuan yang ingin disampaikan? Baru sama perdamaian dan satu perhati. Perdamaian dan sebut perkara. Tidak ada suara. Oke. Kalau punya bisa diceritakan sampai prosesnya seperti saat ini ketika seperti sekarang adanya perdamaian dan cabut perkara. ya, adanya perdamaian karena kami sudah memaafkan Leon dan saya sayang dengan Ibu Beta juga. Kita sama-sama seorang ibu yang sama-sama sayang terhadap anaknya. Jadi saya turut merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Beta. Dengan adanya permohonan maaf dari Ibu Beta dan keluarga Leon, sehingga kami bersepakat hari kemarin untuk membuat surat perjanjian perdamaian. Dan hari Senin kami berencana untuk Vino untuk cabut laporan untuk laporan 359. Dari lubuk hati yang paling dalam buat saya, ini adalah buah dari hasil doa saya setiap malam. Saya berusaha terus untuk berdoa, minta sama Allah, ya Allah, ketuk hati Vino, memaafkan anak saya. Makanya terima kasih buat Vino, buat mama juga sudah memaafkan dan membahagiakan saya. Makasih sayang, makasih ya. Mujizat bagi saya. Allah udah mengetuk hati Vino. Kalau mamanya udah lebih dulu. Ini yang saya tunggu-tunggu. Itu mujizat bagi saya. Pertolongan dari doa saya dan doa keluarga saya dikabul. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Tante sendiri gimana sih Tante pada saat Ikhlas. Saya tanya juga Vino, ikhlas ya, maafin Mama Beta, maafin. Mulai sekarang bersihkan hati. Gak ada bersih, pokoknya gak ada benci, dendam dan lain. Nanti akan terpancar kepada aura kita masing-masing. Ini lebih cantik dan bercahaya. Saya nggak merenggut. Itu aja. Jadi ini reaksinya dirimu seperti bukan awalnya kekeh gitu, maksudnya bukan hanya ingin memberikan efek aja gitu kan, tapi ketika ngeliat Tante Beta, mama gitu. Ya, awalnya saya kan melakukan pelaporan demi keamanan dan perlindungan terhadap diri saya ya. Tapi kemudian saya teringat dengan hukum kasih yang selalu diajarkan dan ditanamkan kepada saya sejak saya kecil di keluarga saya. Kasihilah sesama manusia seperti manusia. Di situ saya teringat dengan sesama manusia saya, sesama manusia. Leon juga kan termasuk sesama saya juga sayang dengan Mama Beta karena saya juga punya ibu dan saya juga seorang perempuan yang suatu hari nanti akan jadi ibu juga. Jadi saya mengerti dengan perasaannya. Kemudian saya juga melihat Leon kemarin, Leon sudah banyak berubah. Leon bilang dia kapok, dia nggak akan mengulangi lagi. Kalau dia mungkin terpikir untuk mengulangi lagi, dia akan teringat
bilang saya dia udah tobat. Yang penting saya sudah mendapatkan perlindungan dan rasa aman, dan dia sudah mendapatkan jerah. Ketika menandatangani surat perdamaian ini, ada rasa tantangan mungkin atau beban tersendiri gitu kan, karena melihat dari sisi mama, dari sisi tante kita. Ya, dari sisi saya dan keluarga kita sudah ikhlas dan tulus memaafkan. Ada persyaratan sendiri nggak sih tante Yulia? Persyaratannya yang penting Leon berubah dan tidak akan menyakiti semua, baik secara fisik maupun psikis. Persyaratannya nggak ada tidak akan mengulangi. Tante Beta mungkin bisa sedikit flashback Leon itu anak atau seperti apa sih kalau di mata Tante Beta Leon ini? Ya kalau di saya, karena saya mengajarkan dia juga enggak keras kasar gitu kan. Saya karena sayang kan sama anak-anak saya. Jadi dia enggak neko-neko. Baik bagi saya. Jadi saya kejadian begini ya agak kaget saya, karena di rumah biasanya nurut-nurut aja. Tapi banyak yang menilai sosok dari Leon itu temperamen keras itu. Kamu sendiri sebagai orang tua bener ngakui guys? Enggak, di rumah sih enggak. Kayak saya kaget. Tapi ya udah, ini Leon ini disayang Allah. Saya juga disayang Allah. Dengan kejadian ini menjadikan dia kapok, jerah, dan dia ampun sama saya, akan merubah segalanya. Dia bisa merasakan makan, dia merasakan tidur. Jadi dia mungkin dapat pelajaran yang sangat besar banget sih. Insya Allah dia akan merubah sendiri, karena dia akan membayangkan nggak mau seperti ada di dalam. Karena cemburu yang berlebihan mungkin awalnya atau asalnya bisa dibilang seperti itu. Selama berhubungan sama Leon memang yang paling cemburu Leon. Ya Leon itu kalau udah satu-satu punya pacar, dia setia. Jadi sehingga kalau dia punya pacar, apalagi cari gitu kan, dia tuh ini banget, protect banget gitu, jaga banget. Saking jaganya mungkin karena dia karateka, beda dengan orang yang biasa dia pegang lembut kayak gitu. Tapi pastinya dia itu kalau udah punya pacar, dia tuh sangat cinta total gitu orang, dan bucin kan dia bilang. Tante mungkin bisa dibacain isi surat perjanjiannya apa sih? Baca. Saya kan kepala 6 suruh baca, harus pakai kacamata. Udah Mama Rino aja atau Rino aja baca, aja yang baca. Rino aja. Pengen dengar suaranya. Pengen dengar suaranya. Surat perjanjian perdamaian bersyarat yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Muhammad Leon Rahman Dozan. Umur 26 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 27 Juli 1997, alamat Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nama Sri Betaria Astuti. Umur 63 tahun, tempat tanggal lahir Bandung 14 Desember 1962, alamat Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nama Willy Dozan. Umur 67 tahun, tempat tanggal lahir Magelang 10 Februari 1957, alamat Jalan Karangtengah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai pihak satu. Nama Rinoa Najwa Aurora Ninda Sendu. Umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Manado 23 Juli 2004, alamat Cideng Gambir, Jakarta Pusat. Nama Juliana Asaad SH. Umur 42 tahun, tempat tanggal lahir Luwuk 14 Juli 1981, alamat Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.
bahwa kedua belah pihak membuat perjanjian perdamaian dalam hal adanya laporan kepolisian nomor LP-B-11-11/2023 Polda Metro Jaya tanggal 8 November 2023 di Polda Metro Jaya DKI Jakarta atas dugaan penganiayaan pasal 351 KUHP oleh Muhammad Leon Rahman Dozan terhadap Rinoa Najwa Aurora Ninda Senduk dengan persyaratan: 1. Bahwa Muhammad Leon Rahman Dozan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya yang sudah dilakukan terhadap Rinoa Najwa Aurora Ninda Senduk. 2. Bahwa Muhammad Leon Rahman Dozan berjanji akan berkelakuan baik dan tidak akan menyakiti baik fisik maupun psikis terhadap Rinoa Najwa Aurora Ninda Senduk sampai kapanpun. 3. Dengan adanya perjanjian perdamaian ini, pihak kedua selaku pelapor mencabut laporan kepolisian nomor LP-B-6694-11-2023 Polda Metro Jaya yang sudah dilaporkan tanggal 8 November 2023. Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat untuk dipatuhi dan ditandatangani bersama, tidak bisa dilanggar dan berkekuatan hukum. Jakarta 1 Desember 2023 yang membuat perjanjian pihak ke-1 Muhammad Leon Rahman Dozan, Sri Bataria Astuti, dan Willy Dozan. Pihak kedua Rinoa Najwa Aurora Ninda Senduk, Yuliana Asahat disaksikan oleh Sri Erika Gartika A dan Nabila Rahman Dozan. Mungkin ke kamera. Ketika membacaan surat perjanjian itu ada rasa segup dan membayangkan yang kemarin seperti apa, asal memang rasa bahagia gitu karena seperti yang Rino bilang harus menyayangi. Sekarang saya sudah ikhlas, saya tulus, dan saya rasa ketika saya mengampuni, ketika saya memaafkan, ketika saya membukakan pintu maaf untuk orang lain, itu yang akan menjadi obat untuk luka hati saya. Dan saya akan sembuh dengan sendirinya, mungkin walaupun mungkin butuh pendampingan psikolog saya nanti. Tante Beta, ada sedikit rasa kayak utang budi nggak sih Tante Beta, atau bagaimana dengan adanya perjanjian ini? Sebagai manusia, saya rasa sudah sepantasnya kita mempunyai terima kasih, apalagi kasih seperti ini. Jadi tidak usah diucapkan dengan itu, tapi saya akan untuk bekal saya sendiri terhadap ini, ya, ini Rinoa. Rencananya hari apa? Tante ada Senin Senin tanggal 4 Desember itu akan Polres mencabut laporan. Kan ini ada dua laporan Tante Beta. Yang satu laporan lagi bagaimana prosesnya, udah seperti apa? Pak Willy yang sedang mengurus yang kedua. Yang penting bagi saya adalah kan biar gimana juga harus bertahap. Ini aja udah alhamdulillah bersyukur. Tidak ada paksaan. Artinya tidak ada paksaan untuk perjanjian ini. Ini kan tadi udah bilang ikhlas. Ya itulah, kalau kita menanamkan kasih sayang terhadap siapapun, saya selalu mendasari hidup saya itu dengan tanamkan kasih sayang. Saya rasa apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nah, saat inilah saya mendapatkan kasih sayang dari Mama Rino sama Rino dengan ikhlas. Oke. Oke, terima kasih.